Di awal abad ke-7, sebuah kekuatan baru muncul dari Jazirah Arab Islam. Pesan Nabi Muhammad tentang persatuan dan kepatuhan kepada Tuhan menyentuh hati banyak orang. Dengan cepat, Islam mendapatkan banyak pengikut. Orang-orang yang beriman ini membentuk komunitas yang kuat dan bersatu. Mereka terdorong oleh keyakinan mereka untuk menyebarkan pesan Islam. Tentara Islam didorong oleh semangat keagamaan dan keinginan untuk memperluas wilayah, bergerak keluar dari Arabia. Mereka menaklukkan wilayah yang luas dalam waktu singkat. Kekaisaran Bizantium yang dilemahkan oleh perselisihan internal dan perang bertahun dengan Persia jatuh ke tangan tentara Islam. Ini menandai awal dari ekspansi cepat Kekaisaran Islam. Kekaisaran Sasania yang dulu merupakan kekuatan besar di timur berada di ambang kehancuran. Perang bertahun-tahun dengan Kekaisaran Bizantium telah menghabiskan sumber dayanya. Konflik internal dan kepemimpinan yang lemah semakin melemahkan kekaisaran. Bangsa Sasania tidak menyadari bahaya yang akan datang dari kekuatan Islam yang sedang bangkit, tidak siap menghadapi konflik yang ada di depan. Tentara Islam setelah menaklukkan wilayah Bizantium di Levant, mengakompani mereka ke Persia. Kortestuster yang Egypti diteriti target strategis utama. Tuster untuk dipsuai karun universitas menandai yang vital. Tentara Islam dipimpin oleh komandan terampil Abu Musa Asy'ari tiba di gerbang Tustar. Kota itu dibentengi dengan kuat. Para pembela Persia yang dipimpin oleh gubernurnya bertekad untuk mengusir para penyerbu. Persiapan telah dilakukan untuk pengepungan yang panjang dan berdarah. Tentara Islam menghadapi perlawanan keras dari Persia. Para pembela berjuang dengan gigih, bertekad untuk melindungi kota mereka. Pengepungan berlarut-larut tanpa ada pihak yang mampu mendapatkan keuntungan yang menentukan. Tentara Islam menemui jalan buntu melawan para pembela Persia yang gigih. Bangsa Persia, pejuang terampil dengan pengalaman militer selama berabad-abad, menggunakan berbagai taktik untuk mempertahankan kota mereka. Mereka menggunakan pemanah yang ditempatkan di tembok kota untuk menghujani para pengepung Arab dengan panah. Bangsa Persia dikenal karena keahlian mereka dalam perang pengepungan. Mereka telah membangun benteng yang kuat. Bangsa Persia melepaskan rentetan panah dan proyektil yang mematikan. Mereka melemparkan proyektil yang menyala-nyala dan menuangkan minyak mendidih ke para penyerang. Bangsa Persia mempertahankan kota mereka dengan keberanian dan tekad yang besar. Bagian 5, Strategi Arab, Kesabaran, Kegigihan, dan Iman. Tentara Islam meskipun menghadapi perlawanan sengit menolak untuk menyerah. Terinspirasi oleh keyakinan mereka dan janji surga, mereka melanjutkan pengepungan. Mereka menggali parit dan membangun mesin pengepungan untuk mengatasi pertahanan kota. Tentara Islam di bawah bimbingan Abu Musa Asy'ari menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka menyesuaikan strategi mereka. Mereka bertahan meskipun ada kemunduran. Mereka merasa penting itu Tustar. Penaklukan oleh kegiatan berbeda peralatan berlanjut di Persia. Kegigihan dan kemampuan Egyptas berselaki football kemudian dan cuing kepanjai. Bagian 6, Pahlawan Tustar, para pemimpin di tengah pertempuran. Pengepungan Tustar menyaksikan tindakan keberanian dan kepemimpinan di kedua sisi. Abu Musa Asy'ari, komandan Islam, memimpin pasukannya dengan kecemerlangan strategis dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kepemimpinannya menginspirasi pasukannya. Dia menjaga moral mereka tetap tinggi sepanjang pengepungan yang panjang dan sulit. Di pihak Persia, gubernur kota yang namanya telah hilang dalam sejarah berjuang dengan gagah berani. Dia menggalang pasukannya. Dia membela kotanya dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Dia menginspirasi anak buahnya untuk berjuang demi rumah dan kerajaan mereka. Dia menghadapi serangan Arab yang tak henti-hentinya dengan tekad. Bagian 7, Kota yang ditaklukkan, jatuhnya Tustar. Setelah berbulan-bulan pengepungan, tentara Islam akhirnya menembus pertahanan Tustar. Kota itu jatuh. Kemenangan itu datang dengan harga yang mahal. Pengepungan telah berlangsung selama lebih dari setahun. Banyak nyawa yang hilang di kedua sisi. Jatuhnya Tustar menandai titik balik yang signifikan dalam penaklukan Islam atas Persia. Lokasi strategis Tustar menjadikannya pintu gerbang ke jantung Kekaisaran Persia. Kemenangan itu memberi tentara Islam pijakan strategis.
Mereka sekarang dapat maju lebih jauh ke Persia. Jatuhnya Tustar mengirimkan gelombang kejut melalui sisa pasukan Persia. Bagian 8, akibat dan signifikansi titik balik dalam sejarah. Pengepungan Tustar adalah momen penting dalam sejarah Islam. Kemenangan itu membuka jalan bagi penaklukan Islam atas Persia. Kekaisaran Sasaniyah yang lemah dan kehilangan semangat tidak dapat menahan gerak maju pasukan Islam yang tak henti-hentinya. Jatuhnya Tustar menandai awal dari akhir bagi Kekaisaran Sasaniyah yang dulu perkasa. Penaklukan Persia membawa kekayaan dan wilayah yang sangat besar di bawah kekuasaan Islam. Ini juga memperkenalkan para penakluk Arab pada budaya, pengetahuan, dan praktik administrasi Persia. Pengaruh-pengaruh ini akan sangat berdampak pada perkembangan peradaban Islam. Bagian 9, warisan Tustar membentuk dunia Islam. Warisan pengepungan Tustar meluas jauh melampaui signifikansi militer langsungnya. Ini mewakili benturan dua kerajaan, dua budaya, dan dua agama. Pengepungan dan penaklukan Persia selanjutnya memiliki dampak yang mendalam pada jalannya sejarah Islam. Ini menyebabkan asimilasi tradisi intelektual Persia ke dalam pemikiran Islam. Perpaduan budaya ini memperkaya peradaban Islam. Ini berkontribusi pada zaman keemasannya. Pengepungan Tustar berfungsi sebagai pengingat ketan transformatif penaklukan, ketaatan jiwa manusia, dan pan abadi pertukaran budaya.